Tidak semua cerita datang untuk dimengerti. Sebagian hadir hanya untuk menemani mereka yang sedang bertahan. Dengarkan pelan-pelan. Jika surat ini sampai ke tangan kalian, berarti aku sudah tidak punya cukup waktu untuk pulang dan menjelaskan sendiri. Jangan kaget membaca tulisanku. Jangan marah lebih dulu. Biarkan aku bercerita pelan-pelan. Karena hidupku bukan runtuh dalam satu malam. Ia patah sedikit demi sedikit. Dan setiap kepingnya kusimpan diam-diam demi satu alasan yang selalu sama. Keluarga. Aku lahir di rumah yang tidak pernah benar-benar tenang. Bukan karena tidak ada cinta, tapi karena kekurangan selalu datang lebih dulu. Ayah bekerja apa saja yang bisa ia kerjakan. Ibu menahan sakitnya sendiri agar dapur tetap menyala. Adik-adikku tumbuh dengan mimpi sederhana. Sekolah, lulus, tidak mengulang hidup orang tuanya. Aku melihat itu, dan aku tahu, seseorang harus mengalah lebih dulu agar yang lain bisa berjalan. Maka aku berhenti sekolah. Bukan karena bodoh, bukan karena malas, tapi karena rumah tidak bisa menunggu ijazah. Aku diajak keluarga untuk bekerja di kota. Katanya pabrik, katanya aman. Awalnya aku percaya. Aku bekerja, upah datang, tapi tidak pernah cukup. Biaya hidup, kirim uang ke rumah, dan pertengkaran di rumah tempatku menumpang karena tekanan yang sama. Aku merasa menjadi beban dimanapun aku berdiri. Di kampung aku terlalu miskin, di kota aku terlalu kecil. Maka aku pergi, kos murah, kerja seadanya. Disitulah aku belajar bahwa hidup tidak selalu menawarkan pilihan yang bersih. Aku tidak bangga dengan jalanku. Aku juga tidak datang ke sana dengan mimpi kotor. Aku datang karena angka, karena adik-adikku butuh buku, karena hutang tidak mau menunggu. Setiap bulan aku mengirim uang, rutin, tanpa pernah bercerita dari mana asalnya. Aku menyimpan rahasia ini sendirian. Tidak ada yang tahu siapa aku saat malam tiba. Yang mereka tahu hanya satu hal, uang selalu sampai. Aku menutup telinga dari bisikan hati dan berkata pada diriku sendiri, ini hanya sementara, sedikit lagi, nanti aku berhenti. Tubuhku mulai memberi tanda. Awalnya aku abaikan, karena sakit lebih murah daripada kehilangan pekerjaan. Sampai suatu hari aku tidak bisa berdiri lama. Dokter berbicara dengan suara pelan seolah takut kata-katanya jatuh terlalu keras. Penyakit itu sudah lama tinggal di tubuhku dan tidak berniat pergi. Disitulah aku tahu, tidak semua pengorbanan diberi waktu untuk ditebus. Aku tidak takut mati. Aku takut rahasiaku mati bersamaku dan membuat keluargaku bertanya-tanya selamanya. Ayah, ibu, uang yang kalian terima tidak pernah datang dari pekerjaan yang kalian bayangkan. Aku melakukan hal yang tidak pernah kuimpikan dan tidak pernah kubanggakan. Aku tidak melakukannya karena ingin. Aku melakukannya karena tidak tahu cara lain agar kalian bisa bertahan. Aku tidak meminta kalian memaafkan. Aku hanya ingin kalian tahu. Setiap malam aku mengingat wajah rumah kita. Setiap kali aku mengirim uang, aku membayangkan adik-adikku duduk di kelas. Jika suatu hari kalian mendengar pekerjaan seperti itu disebut hina, ingatlah satu hal, tidak semua yang jatuh memilih untuk jatuh. Aku pergi dengan satu harapan kecil. Semoga hidup kalian berjalan tanpa membawa namaku sebagai beban. Jika kebaikanku salah, biarlah Tuhan yang menilainya. Aku hanya seorang anak yang memilih luka sendiri, agar orang-orang yang dicintainya tidak ikut berdarah. Dan jika pengorbanan ini punya arti, biarlah artinya tinggal di hati kalian, bukan di penghakiman orang lain.